Dan bersama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 2120222216. Dan bersama saya Andelia Salita NIM 2120222216. Saat ini kami sedang berjalan untuk menuju pusat Museum Sriwijaya. Ikuti keseruan kami. Sudah memasuki ke dalam Museum Sriwijaya Palembang. Kita langsung disambut oleh the Secretary of the Center of Sriwijaya Palembang. Berikut ini cuplikannya Pusat Sriwijaya. Ikuti kami untuk memasuki Museum Sriwijaya. Di sebelah kiri saya ada Pusat Sriwijaya. Baiklah, bersama saya Muhammad Lutfi akan menjelaskan asal-usul pemikiran Cina. Berasal dari masa dinasti Sui abad yang kelima, abad 5 sampai 15. Ini yang kedua ini adalah manik-manik karang agung. Manik-manik ini berbahan tanah liat, kaca, batu, setengah muli, dan kaca berlapis emas. Di sini saya akan menjelaskan ada peta perdagangan pada masa Sriwijaya dan ada juga arca Ganesha ditemukan di Jalan Mayor Ruslan Palembang. Namanya Pola Explora Candi Tanah Abang dan bata berhias Pola Sudur Candi 1 Bumi Agung Tanah Abang. Dan di sini juga ada yang namanya kegiatan studi ikonografi di Museum Negeri Bala Putra Dewa. Dan di sini juga ada fragmen arca Bodhisatwa koleksi Museum Sultan Mahmud Badarudin. Di sini saya Andelia Salita
sini ada spesifika tanah liat ditemukan di situs Sarangwati, Lembahan Palembang. Koleksi ini termasuk dari fosil Arkenas. Dan di sini ada Nenek Arca Durga, temuan dari situs Kota Kapur Bangka. Dan di sini juga ada gambar rekomendasi perahu. Fragmen prasasti ditemukan di situs Kambang Unguet, koleksi Museum Negeri. Dan di sini ada juga paramen prasasti ditemukan di situs Karanganyar. Saya Dwi Eka Lestari akan mengajak Anda sekalian untuk menyaksikan arca masa peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada prasasti arca dari Batu Raja. Kemudian di sini ada prasasti Kedukan Bukit. Lalu kita jalan ke sebelahnya. Selanjutnya di sini sebelah kanan saya ada prasasti Kalangtuwo. Baiklah, di sebelah kiri ada kapal-kapal Sriwijaya membentangkan jalan Nusantara. Di sebelah kanan saya terdapat contoh kemudi kapal pada masa prasejarah Kerajaan Sriwijaya Palembang. Pada video, di sini kita menampilkan arca-arca Brahmana dan arca-arca Wisnu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya di Kota Palembang. Arca Brahma. Brahma merupakan dewa pencipta dalam agama Hindu. Arca ini ditemukan di Bombaru, Kota Palembang. Arca ini digambarkan dalam posisi berdiri abangha di atas kendaraan seekor angsa yang digambarkan bermuka 4 sebagai simbol keempat arah mata angin. Tangan kiri belakang arca tersebut membawa kendi dan tangan kanan belakang membawa tombak. Di sini juga kita dapat melihat arca Wisnu. Wisnu merupakan dewa pemelihara dalam agama Hindu. Ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Dewa ini mempunyai kendaraan berupa burung Garuda yang bernama Supra. Arca ini digambarkan berdiri di atas asana, mempunyai satu wajah dan dua tangan. Tangan kanan bersikap witar kamudra. Arca mengenakan jubah dan ampunta. Berikutnya ada arca Siwa. Siwa merupakan dewa perusak dalam agama Hindu. Arca ini ditemukan di Bombaru, Kota Palembang. Siwa digambarkan dalam posisi berdiri di atas singa yang sedang mendekam, mengenakan pakaian, perhiasan, mahkota bertingkat, kalung, ikat pinggang, kelat bahu, dan gelang. Tangan depan dalam posisi seperti bermeditasi, sedangkan tangan kanan kiri belakang memegang tongkat. Prasasti Bombaru, terbawa arus sungai. Prasasti Bombaru ditemukan bukan pada tempat aslinya. Diperkirakan, prasasti yang berbentuk bongkahan batu ini terbawa arus sungai, lalu terangkut bersama material sungai lainnya, hingga sampai di sekitar pelabuhan Bombaru. Yang berikutnya yaitu prasasti Sidiatra. Batu kali berinskripsi ini banyak ditemukan di Bukit Siguntang dan Karanganyar, berfungsi sebagai sarana penziarahan dalam agama Buddha. Diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Kami juga menampilkan arca-arca. Yang pertama yaitu arca Stamba atau Narawahana. Arca yang kedua adalah arca Nandi yang berbentuk seekor sapi. Arca yang ketiga menampilkan arca singa siling yang berbentuk singa. Dan yang terakhir adalah bata berhias flora. Kami akan menampilkan arca Avalokiteswara. Ada 3 arca semuanya dalam keadaan tidak utuh, hilang bagian kepala, tangan, dan kaki. Berikut ini adalah gambarannya. Baiklah,
Di sini saya akan menjelaskan apa itu kepala kala, yaitu salah satu tokoh dewa dalam agama Hindu yang bertugas memutar waktu siang dan malam, dan kepala kala biasanya dipasang pada atas pintu masuk candi dengan maksud yaitu untuk menolak roh jahat yang akan mengganggu kesucian candi. Dan kepala kala ini ditemukan di Candi Bumi Ayu, Tanah Abang, bertepatan di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Selanjutnya kami menampilkan Anterfix. Anterfix atau simbar merupakan hiasan bangunan candi bermotif flora. Anterfix dikelompokkan menjadi dua, yaitu anterfix tengah dan anterfix sudut. Anterfix sudut dipasang pada list sudut bangunan, sedangkan anterfix tengah dipasang di tengah list. Anterfix ini dipergunakan untuk menggambarkan candi sebagai simbol Gunung Mahameru, tempat bersemayam para dewa. Anterfix tengah dan sudut ditemukan di Candi Bumi Ayu, Tanah Abang, Kabupaten Pali. Selanjutnya kami menampilkan mangkok keramik. Mangkok keramik ini ditemukan di perairan Bangka Belitung dari sisa kapal yang tenggelam. Keramik ini diperkirakan berasal dari dinasti Tang pada abad 9 sampai dengan 10 Masehi. Selain dari mangkok keramik, kami juga menyajikan guci Cina. Guci Cina ditemukan di Selat Gelasa, Bangka Belitung. Diperkirakan dari masa dinasti Tang abad ke-7 sampai dengan 10 Masehi. Letak wilayah Belitung yang strategis sangat memungkinkan sebagai jalur perdagangan yang ramai dikunjungi pada saat masa Sriwijaya. Salah satu komoditas yang ramai diperdagangkan oleh para pedagang Cina di daerah permukiman kuno di Belitung adalah guci Cina. Berikut ini adalah tampilannya. Di sini kami menampilkan kepala kala yang ditemukan di situs Candi Angsoka. Kepala kala ini terbuat dari bahan batu tuf. Selanjutnya yaitu arca Ganesha. Arca ini sudah tidak lengkap karena terpenggal pada bagian kepala, tangan, dan kaki. Baiklah, di bagian ini ada patung Makara. Dan di sebelahnya, di bagian ini ada juga Padmasana yang ditemukan di Jambi. Pada saat ini, kami memasuki ruangan ragam seni dan budaya tinggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Dapat kita lihat, kerajinan yang pertama yaitu kerajinan lakeware atau lak. Dan yang kedua adalah kerajinan songket yang sangat terkenal di kota Palembang ini. Kain songket banyak sekali motifnya. Berikut ini adalah cuplikan motif-motif songket dari kota Palembang. Di sini kami menampilkan guci, tunjung, dan tepa atau pekinangan. Lakeware, perpaduan budaya Cina dan kearifan lokal Sumatera. Lakeware sangat populer di kota Palembang dan merupakan salah satu kerajinan khas kota Palembang. Kata lakeware atau lakeware berasal dari kata lak, yaitu nama bahan damar yang dihasilkan oleh sejenis serangga yang hidup bergerombolan pada pohon pardu di Sumatera Selatan disebut pohon kemalo. Di sini kami akan menampilkan situs-situs candi peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu ada situs Kembang Durun, yang kedua yaitu situs Kembang Unglen, yang ketiga situs Semabang, yang keempat situs Pagar Alam,
yang kelima situs Bingit Jungut, yang keenam situs Candi Angsoka, yang ketujuh situs Teluk Kijing, yang ke-8 situs Tingkip, yang ke-9 situs Kolam Pinisi, yang ke-10 situs Candi Lesung Batu. Kami selaku masyarakat Kota Palembang sangat amat bangga terhadap peninggalan leluhur kami yang salah satunya bertempatan di Museum Sriwijaya Kota Palembang. Dengan peninggalan ini kami dapat mengetahui prasejarah dan peninggalan-peninggalan dari leluhur kami. Kami harap khususnya warga Palembang bisa berkunjung di Museum Sriwijaya ini, karena di museum ini banyak peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang bertepatan ada di Museum Sriwijaya. Kami harapkan dengan video yang kami sajikan ini dapat menarik minat masyarakat di luar Kota Palembang ataupun di dalam Kota Palembang untuk mengunjungi seluruh museum yang berada di Kota Palembang. Banyak ilmu-ilmu dan prasejarah yang dapat kita dapat dari kunjungan ke museum ini. Terima kasih kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kapan-kapan.